Assalamualaikum, sahabat hijrah. Ada satu titik dalam hidup di mana kita merasa sudah berlari begitu jauh, namun tetap merasa kosong, seakan rezeki menjauh. Setiap kali kita mencoba mendekat, kita bangun pagi dengan niat yang kuat, bekerja keras tanpa henti, tetapi hati tetap gelisah karena hasil tidak sebanding dengan usaha. Dalam diam, kita mulai bertanya, apakah rezeki memang harus dikejar mati-matian? Atau ada sesuatu yang selama ini kita salah pahami? Barangkali bukan langkah kita yang kurang cepat, tapi arah hati kita yang belum tepat. Dan disinilah perjalanan ini dimulai. Memahami bahwa rezeki bukan sekadar tentang mencari, tapi tentang bagaimana kita dipanggil untuk menerima. Rezeki sering kita anggap seperti sesuatu yang harus dikejar sejauh mungkin. Seolah-olah ia berada di ujung dunia dan hanya bisa diraih oleh mereka yang paling kuat. Kita terbiasa diajarkan bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar hasil yang kita dapatkan. Hingga akhirnya kita lupa bahwa ada kekuatan lain yang mengatur segalanya. Dalam kelelahan itu, kita jarang berhenti untuk merenung, apakah semua ini benar-benar tentang usaha semata, atau ada campur tangan yang lebih besar dari sekadar kerja keras. Hati yang terlalu sibuk mengejar seringkali lupa untuk berserah, dan tanpa sadar, kita menjadikan rezeki sebagai tujuan, bukan sebagai titipan. Ada orang yang bekerja siang malam, namun hidupnya tetap terasa sempit dan penuh kekhawatiran. Di sisi lain, ada yang tampak sederhana, tapi hidupnya penuh ketenangan dan kecukupan. Dari sini kita belajar bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang keberkahan yang menyertainya. Apa gunanya banyak jika hati tidak pernah merasa cukup, dan apa gunanya sedikit jika justru membawa kedamaian? Rezeki yang sebenarnya adalah yang membuat kita tenang, bukan yang membuat kita terus merasa kurang. Dan ketenangan itu tidak datang dari usaha semata, tapi dari kedekatan hati dengan Sang Pemberi. Seringkali kita lupa bahwa rezeki sudah ditentukan, bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita terlalu sibuk mengatur masa depan, seakan-akan semuanya berada di tangan kita sepenuhnya. Padahal ada rencana yang lebih besar yang sudah disiapkan, jauh sebelum kita memahami arti kehidupan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa gagal. Padahal mungkin itu adalah bentuk perlindungan. Apa yang tertunda bukan berarti hilang, dan apa yang tidak kita dapatkan bukan berarti bukan rezeki kita. Kadang justru yang tidak terjadi adalah bentuk kasih sayang yang tidak kita sadari. Hati yang terlalu menggantungkan diri pada dunia akan mudah goyah ketika dunia tidak berpihak. Kita menjadi mudah cemas, mudah takut, dan mudah putus asa ketika hasil tidak sesuai dengan keinginan. Padahal dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Ketika kita menaruh harapan sepenuhnya pada sesuatu yang sementara, maka kekecewaan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Rezeki bukan tentang seberapa banyak yang kita genggam, tapi seberapa dalam kita percaya. Dan kepercayaan itu diuji saat kita tidak melihat hasil, tapi tetap yakin bahwa semuanya sedang diatur. Ada masa di mana kita merasa doa tidak dijawab, usaha tidak dihargai, dan hidup terasa begitu berat. Dalam keadaan itu, kita mulai mempertanyakan segalanya, bahkan mempertanyakan keadilan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, mungkin bukan rezekinya yang belum datang, tapi hati kita yang belum siap menerimanya. Karena tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan tidak semua yang kita tunggu harus datang sekarang. Ada waktu yang tepat, ada keadaan yang harus dipersiapkan, dan ada pelajaran yang harus diselesaikan. Rezeki bukan hanya soal datang, tapi soal kesiapan kita untuk menjaganya. Ketika kita mulai memahami bahwa rezeki bukan sekadar hasil usaha, kita akan belajar untuk lebih tenang dalam menjalani hidup. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tapi tidak lagi menggantungkan segalanya pada hasil. Kita belajar untuk menikmati proses, tanpa terlalu takut pada akhir yang belum pasti. Karena kita sadar bahwa yang menentukan bukan hanya usaha kita, tapi juga kehendak yang lebih tinggi. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, tapi pada keyakinan. Banyak orang kehilangan arah karena terlalu fokus pada apa yang belum mereka miliki.
Mereka lupa melihat apa yang sudah ada di tangan mereka saat ini. Padahal rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang kita butuhkan. Kesehatan, waktu, keluarga, dan ketenangan adalah bagian dari rezeki yang sering kita abaikan. Kita terlalu sibuk mengejar yang jauh, hingga lupa mensyukuri yang dekat. Dan tanpa rasa syukur, sebanyak apapun yang kita miliki, tidak akan pernah terasa cukup. Ada rahasia besar dalam hidup yang sering kita abaikan, yaitu bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang menjadi milik kita akan tetap menjadi milik kita, tidak akan diambil oleh siapapun. Dan apa yang bukan untuk kita, tidak akan bisa kita miliki, meskipun kita memaksakan diri. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih tenang, bukan justru semakin gelisah. Kita tidak perlu iri, tidak perlu membandingkan, dan tidak perlu merasa tertinggal. Karena setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Kadang kita diuji dengan kekurangan agar kita belajar bersyukur, dan diuji dengan kelapangan agar kita belajar berbagi. Dalam setiap keadaan, selalu ada pelajaran yang tersembunyi. Jika kita hanya melihat dari sisi dunia, kita akan merasa hidup ini tidak adil. Tapi jika kita melihat dari sisi iman, kita akan menyadari bahwa semuanya memiliki makna. Rezeki bukan hanya tentang apa yang kita terima, tapi juga tentang apa yang kita pelajari darinya. Dan setiap ujian adalah bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih dalam. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu kesimpulan sederhana namun dalam, bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar dengan penuh kecemasan. Ia akan datang pada waktunya, dengan cara yang tidak selalu kita duga. Tugas kita bukan hanya mencari, tapi juga memperbaiki diri, meluruskan niat, dan mendekatkan hati kepada Sang Pemberi. Karena ketika hati sudah tepat, jalan akan dipermudah tanpa harus dipaksakan. Dan disitulah kita akan mengerti bahwa rezeki bukan tentang seberapa keras kita mengejar, tapi seberapa dalam kita percaya. Ada saatnya kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, namun hasil tetap tidak berpihak kepada kita. Dan di titik itu, hati mulai lelah tanpa kita sadari. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih mudah, mendapatkan apa yang kita perjuangkan dengan susah payah. Pikiran menjadi sempit, hati menjadi berat, dan keyakinan mulai goyah sedikit demi sedikit. Padahal bisa jadi bukan rezeki kita yang tertahan, tetapi hati kita yang sedang diuji untuk tetap percaya. Karena iman tidak diuji saat semuanya mudah, tapi justru saat semuanya terasa tidak sesuai harapan. Seringkali kita mengira bahwa rezeki hanya berbentuk uang, padahal maknanya jauh lebih luas dari itu. Setiap napas yang masih kita hirup, setiap langkah yang masih kita mampu tempuh, bahkan setiap kesedihan yang membuat kita kembali kepada Allah, adalah bagian dari rezeki itu sendiri. Namun karena kita terlalu fokus pada bentuk yang terlihat, kita menjadi buta terhadap nikmat yang tak kasat mata. Kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menyadari. Dan kesadaran itulah yang akan mengubah cara kita memandang segalanya. Ketika hati mulai dipenuhi rasa cukup, saat itulah rezeki terasa lebih luas, meskipun secara nyata tidak bertambah. Ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Inilah yang sering disebut sebagai keberkahan, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Banyak orang mengejar banyak, tapi kehilangan rasa cukup, dan akhirnya hidup dalam kekosongan. Sebaliknya, ada yang memiliki sedikit, tapi merasa cukup, dan hidup dalam ketenangan. Maka yang perlu kita cari bukan hanya tambahan, tapi keberkahan. Kita sering lupa bahwa apa yang kita miliki hari ini dulu adalah doa yang pernah kita panjatkan dengan penuh harap. Namun ketika doa itu sudah dikabulkan, kita justru sibuk menginginkan hal lain dan melupakan rasa syukur. Hati manusia memang mudah lupa, mudah merasa kurang, dan mudah tergoda oleh apa yang dimiliki orang lain. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang, kita akan sadar bahwa Allah sudah begitu baik kepada kita. Dan mungkin yang kurang bukan rezeki kita, tapi rasa syukur kita. Dalam perjalanan hidup,
Tidak semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Dan tidak semua yang kita dapatkan adalah yang kita inginkan. Ada hal-hal yang datang tanpa diminta, dan ada pula yang tidak datang meskipun sudah diminta berulang kali. Disinilah letak pelajaran tentang menerima, tentang memahami bahwa tidak semua harus sesuai dengan kehendak kita. Karena hidup ini bukan tentang memaksa keadaan, tapi tentang belajar berdamai dengan ketetapan. Dan dalam penerimaan itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Banyak orang yang merasa hidupnya berat karena terlalu memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Mereka khawatir tentang rezeki yang belum datang, tentang kemungkinan yang belum pasti, hingga akhirnya lupa menjalani hari ini dengan baik. Padahal rezeki hari esok sudah dijamin. Sebagaimana rezeki hari ini sudah diberikan, yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani hari ini dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan. Karena kecemasan tidak akan mempercepat datangnya rezeki, justru hanya akan menghabiskan energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal yang lebih baik. Ada kekuatan besar dalam berserah, sesuatu yang sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan. Padahal berserah bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menyadari bahwa ada batas dalam kemampuan kita sebagai manusia. Kita tetap berusaha, tetap berjuang, tapi hati kita tidak lagi terikat pada hasil. Kita menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan kepada Allah dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan disitulah kita menemukan ketenangan yang selama ini sulit kita dapatkan. Rezeki juga sering datang dari arah yang tidak kita duga, melalui cara yang tidak kita rencanakan. Ada pintu yang tiba-tiba terbuka ketika kita merasa semua jalan tertutup. Ada pertolongan yang datang ketika kita sudah hampir menyerah. Inilah bukti bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ada tangan yang bekerja di balik semua yang terjadi, mengatur dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami. Dan tugas kita hanyalah percaya, meskipun kita tidak selalu mengerti. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa gagal hanya karena belum mencapai apa yang kita inginkan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar terlambat jika memang itu sudah menjadi takdirnya. Yang terlihat lambat di mata manusia bisa jadi justru tepat di mata Allah. Maka tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa tertinggal, karena yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya. Pada akhirnya, hidup ini akan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan penuh ketakutan. Ia adalah bagian dari perjalanan yang akan datang sesuai waktunya. Yang perlu kita jaga adalah hati kita, agar tetap bersih, tetap percaya, dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Karena ketika hati sudah tenang, apapun yang datang akan terasa cukup. Dan disitulah kita benar-benar memahami bahwa rezeki bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menerima dengan lapang dada. Ada masa di mana kita dipaksa berhenti, bukan karena kita lemah, tapi karena Allah ingin kita melihat sesuatu yang selama ini terlewat. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari bahwa tidak semua langkah harus dipaksakan, dan tidak semua keinginan harus segera diwujudkan. Kadang kita terlalu sibuk berlari hingga lupa bertanya, apakah arah kita sudah benar? Hati yang lelah sebenarnya bukan karena perjalanan yang panjang, tapi karena kita berjalan tanpa arah yang jelas. Dan di titik itulah kita mulai belajar bahwa berhenti sejenak juga bagian dari perjalanan menuju rezeki yang sebenarnya. Seringkali kita merasa tertinggal ketika melihat orang lain sudah sampai pada apa yang kita impikan. Kita mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan usaha yang sudah kita lakukan selama ini. Padahal yang tidak kita lihat adalah proses panjang yang mereka lalui, doa-doa yang mereka panjatkan dalam diam, dan luka yang mereka sembunyikan. Setiap orang memiliki waktunya sendiri, dan tidak ada yang benar-benar lebih cepat atau lebih lambat. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Maka yang perlu kita lakukan bukan membandingkan, tapi memperbaiki langkah kita sendiri. Rezeki bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang dijauhkan dari kita. Ada hal-hal yang tidak terjadi dalam hidup kita, bukan karena kita tidak layak, tapi karena Allah tahu
itu akan menyakiti kita. Namun karena kita tidak mengetahui masa depan, kita sering merasa kecewa terhadap sesuatu yang sebenarnya menyelamatkan kita. Kita menganggap kehilangan sebagai kegagalan, padahal bisa jadi itu adalah perlindungan. Dan jika kita mampu melihat dengan hati, kita akan menyadari bahwa tidak semua yang hilang itu buruk. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah benar-benar tahu mana yang terbaik untuk kita jika hanya mengandalkan pikiran. Karena manusia melihat dengan keterbatasan, sementara Allah melihat dengan kesempurnaan. Apa yang kita anggap baik belum tentu membawa kebaikan, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu membawa keburukan. Disinilah pentingnya kepercayaan, bukan hanya saat keadaan baik, tapi justru saat keadaan terasa berat. Karena kepercayaan yang sejati adalah tetap yakin, meskipun kita tidak memahami. Ada kalanya kita merasa doa kita tidak didengar, seolah-olah langit menjadi sunyi dan tidak memberikan jawaban. Kita menunggu dengan penuh harap, namun yang datang justru kesabaran yang panjang. Dalam penantian itu, kita diuji apakah kita masih percaya atau mulai menyerah. Padahal bisa jadi doa kita tidak ditolak, hanya ditunda untuk waktu yang lebih tepat. Karena Allah tidak pernah salah dalam memberi, dan tidak pernah terlambat dalam mengabulkan. Yang sering terlambat adalah kesadaran kita dalam memahami. Kita sering mencari rezeki kemana-mana, namun lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita sibuk memperbaiki cara kerja, strategi, dan usaha lahiriah, tapi lupa bahwa ada pintu lain yang jauh lebih besar. Pintu itu adalah doa, keikhlasan, dan kedekatan hati kepadanya. Ketika hubungan itu baik, maka jalan akan dipermudah tanpa harus kita paksakan. Dan ketika hubungan itu jauh, maka sekeras apapun kita berusaha, hati tetap terasa kosong. Karena sejatinya, rezeki bukan hanya soal usaha, tapi juga soal kedekatan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang paling mampu mensyukuri. Banyak yang terlihat kaya, namun hatinya sempit dan tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tapi hatinya lapang dan penuh rasa syukur. Disitulah letak perbedaan antara rezeki yang sekadar banyak dan rezeki yang berkah. Karena keberkahan tidak diukur dari jumlah, tapi dari ketenangan yang dirasakan. Dan ketenangan itu hanya datang dari hati yang bersyukur. Kita sering takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Kita menggenggam terlalu erat hingga lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ketika sesuatu itu diambil, kita merasa hancur, seolah-olah kehilangan segalanya. Padahal yang pergi hanyalah apa yang memang bukan untuk selamanya bersama kita. Jika kita mampu memahami ini, kita akan belajar untuk lebih ikhlas. Dan keikhlasan itu akan membuat hati kita lebih ringan dalam menjalani hidup. Dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar yang sudah disiapkan. Meskipun tidak selalu terlihat di awal, kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, percaya sedikit lebih dalam, dan bersabar sedikit lebih kuat. Karena seringkali pertolongan datang di saat kita hampir menyerah. Di titik di mana kita merasa tidak mampu lagi, disitulah kekuatan baru muncul. Bukan dari diri kita sendiri, tapi dari keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan keyakinan itu yang akan membawa kita melewati semuanya. Akhirnya kita sampai pada pemahaman yang lebih dalam, bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus kita kejar dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Ia adalah bagian dari ketetapan yang akan datang pada waktunya, dengan cara yang sudah diatur sebaik mungkin. Tugas kita hanyalah berusaha dengan tulus, berdoa dengan ikhlas, dan percaya tanpa ragu. Karena ketika hati sudah tenang, kita tidak lagi sibuk mengejar dunia, tapi mulai memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Dan disitulah kita akan menemukan bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang bagaimana kita menerima. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kata yang tersampaikan bisa menyentuh hati dan menjadi pengingat di saat kita mulai lelah dan kehilangan arah. Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan. Teruslah berjalan, teruslah percaya, dan jangan pernah ragu bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.